Di situ mikirnya ada musola di depan gitu. Nah, sampai akhirnya tuh gue ketemu satu ruangan yang pintunya tuh kebuka. Oke. Pas gue lihat lagi tuh ada satu, waktu itu gue mikirnya itu manusia. Terus sekitar jam 6 lewat dikit, kita udah masuk mobil. Ya tadi kan gue nunggu kelima nih bang. Pas gue mau arah ke mobil itu, perempuan tuh duduk di tempat gue. Terus gue dengar suara ketokan lagi. Ya gue masih kayak gini, terus gue nengok gini. Ya itu di kaca mobil gue, mobil Innova ya bang, yang agak kecil gitu. Itu kepala nempel. Ya di situ gue nggak ngerti kan, maksudnya Ustadznya ngapain istighfar ke gue gitu. Emang gue seserem itu. Sampai akhirnya si Ustadznya ngomong gini, bukan kamu yang serem, tapi yang di belakang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gua Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika perjalanan dan pergi dan pulang dari Lampung. Jadi gimana ceritanya, kita sapa dulu. Samping gua udah ada Bang Maul. Halo Bang Maul. Halo bang. Jauh lagi dari Depok nih ke sini ke Priok. Nah, kali ini mau cerita tentang pengalamannya ketika perjalanan ke Lampung dan pergi dan pulangnya juga dialamin hal mistis juga nih, Bang. Iya bang. Nah, boleh ceritain sedikit gak, Bang? Iya bang, jadi itu kan ke Lampung itu karena ada acara keluarga lah, nikahan. Itu pas pergi itu gue dapet kapal yang lumayan angker gitu. Dan di kapal itu gue diganggu. Terus pas pulangnya lagi ternyata tuh di perjalanannya gue diganggu juga nih. Sampai ngikut ke Jakarta. Dan pas nyampe pelabuhan juga, nggak tahu ini takdir atau apa ya, gue dapat kapal yang sama pas berangkat gitu, kapal yang angker itu. Gitu. Dari sekian banyak kapal dapatnya itu lagi. Iya, dapatnya kapal itu lagi. Oke, nah ditandu ceritanya Bang. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, hubungi langsung kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Maul. Jadi gimana ceritanya Bang? Iya bang, jadi waktu itu ini kejadiannya tahun 2018 bang, masa-masa gue SMP. Oke. Jadi gue lupa ya bang bulan apa waktu itu nikahannya. Tapi waktu itu kita berangkatnya itu di hari Kamis ya, hari Kamis kita berangkat. Kita tuh berangkat dari jam 7 malam. Tapi gue persiapannya dari jam 4 karena kan gue dari rumah Depok dulu baru ke rumah nenek. Jadi ngumpulnya tuh di titik rumah nenek gue di Jakarta Selatan. Oke. Ya sekitar jam 4 itu gue prepare lah sama keluarga gitu kan. Kita naik motor ke rumah nenek gue. Nyampe sana kita tuh masih nunggu berapa mobil. Waktu itu yang berangkat ada 9 mobil. Dan gue ditempatin di mobil kelima. Nah pas udah itu sekitar habis maghrib kita tuh ngadain doa bareng. Jadi kayak perjalanan lah, semoga perjalanan dilancarkan waktu itu kayak gitu. Ya mungkin bisa lepas Isya itu kita bareng-bareng nih dimasukin ke mobil. Terus sekitar setengah 7 atau setengah 8, jam 7 atau setengah 8 itu kita langsung berangkat ke Pelabuhan Merak. Nah nyampe sana itu sekitaran jam 9 atau setengah 10 malam di Pelabuhan Merak itu. Persiapan kapal, masuklah di mobil gitu kan, masuk mobil. Nah gue tuh anak SMP yang pengen tahu banyak hal. Nah gue tuh nggak bisa diem kan. Jadi pas mobil nyampe, terus beberapa barang penting itu dibawa, terus kita ke ruang tuh ke atas gitu ya. Gue tuh pengen explore kapal. Jadi gue pengen keliling kapal nih. Ya rasa ingin tahu gue tuh tinggi gitu, penasaran banget lah. Nah gue sendirian. Gue nyusurin tuh semua area kapal sampai akhirnya gue ke parkiran mobil bawah. Terus kan di sampingnya tuh ada dek kecil apa ya, kayak yang pinggiran kapal tuh yang bisa ngeliat laut langsung. Nah waktu itu gue di situ.
gue ngeliat kapal, gue ngeliat laut gitu ya, ngeliat kapal yang jalan, gue ngeliat laut segala macam. Nah di situ gue ada kali 30 menitan di situ, lumayan lama gitu kan. Nah pas udah di situ gue ngerasa kok di belakang gue nih ada sesuatu. Pertama gue dengar ada suara orang rame. Jadi belakang gue tuh ruangan. Tapi gue gak tahu itu ruangan apa. Belakang gue tuh ruangan, terus itu gue ngerasa kok rame banget di dalam gitu ya. Awal gue pikir oh mungkin kru kapal nih lagi pada istirahat atau lagi pada ngobrol-ngobrol gitu, lagi pada santai karena kapal lagi udah jalan. Terus udah kayak gitu, terus tiba-tiba gue ngerasa di belakang gue tuh ada yang lewat. Hawa kayak gitu kan, kayak ada yang lewat lah. Tapi gue gak dengar suara langkah. Dan itu pas tempat gue berdiri itu cuma bisa buat satu orang. Jadi di antara kalau nggak tabrakan badan, ya salah satu ngalah keluar dulu gitu kalau mau lewat. Kayak gitu. Tapi itu gue ngerasa ada yang lewat aja. Tapi nggak ada suara langkah. Oke. Ya gue pikir waktu itu gue masih positive thinking, angin lah gitu. Udah kayak gitu pas gue udah rasa udah nggak enak nih, udahlah gue mau naik ke atas. Pas gue nengok, jadi kan gue tuh pas banget nengok itu langsung apa sih kaca kapal yang bulat gitu ya. Itu pas gue nengok di dalam itu ada sosok perempuan nyamping. Jadi gue cuma ngeliat sebagian doang gitu, setengah doang gitu. Oh gue pikir tuh kru kapal cewek. Ya udah gue nggak pikirin, gue naik ke atas. Terus sekitar jam 1 gue tuh mau tidur. Pas gue tidur itu gue mimpi, tapi mimpinya itu gak ada gambaran, dia cuma gelap. Tiba-tiba gue dengar suara, ayo main sama tante. Ada yang ngajak main gitu. Ya gue tuh waktu itu pikirnya mimpi doang gitu kan, ya udahlah. Terus itu gue kebangun, ditanya kenapa, gue nggak jujur, bilang aja kayak kebangun aja gitu. Terus gue coba tidur lagi, dan ya itu nggak dapat itu lagi, nggak mimpi yang tadi lagi. Pas udah gue tidur jam 2 jam 3 sampai akhirnya tuh gue tiba-tiba dibangunin. Ternyata pas gue lihat jam tangan gue tuh udah jam 5 pagi. Subuh lah. Pas udah itu gue dibangunin karena suruh sholat subuh ke musola kapal. Dan pas gue lihat sekeliling lagi, ternyata om gue, sepupu gue sama tante gue lagi sholat tuh udah pada duluan gitu, udah pada ke musola semua. Gue ditinggal gitu. Akhirnya gue dia suruh sendiri gitu kan. Ya udah sananya sendiri, tanya-tanya musola di mana gitu. Tadi arahnya ke sana, terus dekat di arah belakang lah gitu kata musolanya. Ya udah gue sendiri sampai akhirnya tuh gue ketemu percabangan nih, belok kanan atau belok kiri. Ya gue waktu itu orangnya pengennya cepat gitu ya, terus nggak ada orang juga yang gue mau tanya, gue langsung inisiatif ngambil kiri. Lalu gue ambil kiri, lampunya tuh nggak seterang yang sebelumnya, jadi udah mulai agak remang-remang. Gue agak masuk lagi dikit, itu udah agak gelap. Ya jam 5 pagi di tengah laut gitu kan, nggak ada pencahayaan dari luar. Ya udah gue di situ mikirnya udah musola depan gitu. Nah sampai akhirnya tuh gue ketemu satu ruangan yang pintunya tuh kebuka. Pas gue lihat lagi tuh ada satu, waktu itu gue mikirnya itu manusia. Terus gue tegur lah gitu, gue mau nanya gitu. Waktu itu sosoknya perempuan. Misi tante mau nanya, ini musola ya? Nggak ada jawaban tuh bang. Diem aja dia itu ngomongin gue ya. Terus gue tanya lagi yang kedua, tante permisi maaf mau tanya, ini musola bukan ya gitu. Gue nanya 2 kali tuh masih belum ada jawaban. Sampai akhirnya tuh gue nanya ketiga kali, dengan ya gue agak mendekat dikit, gue pengen pegang gitu, tante maaf ini musola bukan ya gitu. Ibaratnya gue pengen ya nepuk lah gitu biar dia dengar, siapa tahu emang pendengaran itu atau apa gitu. Tapi pas banget gue pengen nyentuh gitu ya, gue pengen nyolek gitu, itu kepalanya muter bang. Kepalanya muter, bukan nengok lagi, muter, terus badan ikut muter. Pas gue lihat tuh, yang tadinya bajunya karena mungkin agak gelap kali ya, gue nggak begitu ngeh bajunya gimana, tapi pas gue lihat depannya itu hancur banget bang. Jadi mukanya hancur, matanya sebelah kiri itu nggak ada, terus yang mata kanan itu bola matanya ngelebar ke bawah, rambutnya acak-acakan, mukanya banyak banget darah, terus bajunya tuh dia pakai dress lutut gitu ya,
Itu darah semua. Ya di situ gue kaget kan, maksudnya wah itu udah bukan manusia lagi. Gue kabur. Gue kabur, tapi gue ngerasa kok gue nggak nyampe ke persimpangan tadi. Gue nggak nyampe nih. Pas gue ngeh lagi, ternyata di belakang gue tuh ada suara ketawa. Ya kan bisa dibilang kalau ketawanya jauh dia dekat gitu kan. Kebalikannya. Nah itu bener bang, suaranya jauh emang. Suaranya jauh gitu, dia ketawain gue. Terus pas udah pas gue ngerasa ini gue tuh kayak kena kuku dia gitu. Saya bang, gue lari di tempat. Ya Allah, dari tadi gue lari di tempat. Itu suara dia ketawa, bener-bener ketawa jauh, tapi itu emang dia ada di samping gue ternyata. Terus akhirnya di situ gue ngeliatin aja, gerak bisa lari. Ya mungkin itu masih jalannya kali ya, gue tuh bisa lari. Akhirnya gue lari. Gak lama gue lari, gue ketemu satu kru cowok. Ditanya, "Adek dari mana?" "Iya om, tadi aku nyari musola gitu." Musola tuh ke kanan, ke sana bukan ke sini. Di sini tuh penumpang nggak boleh ada yang ke sini. Kru kapal pun udah jarang banget. Dan kalaupun ke sini, itu mereka nggak berani pagi deh. Ataupun nggak berani keadaan gelap kayak pagi atau malam. Paling siang gitu. Dia cuma beberapa kru doang yang berani. Bahkan kru juga jarang yang ke situ. Jarang. Terus bilang, ya nggak tahu, aku nggak tahu. Soalnya waktu itu aku nanya tadi mau nanya siapa, nggak ada orang gitu. Ya udah sini ngantar ke musola. Ini mau jadi pas gua ngambil gitu ternyata musola tuh ke kanan, nggak jauh. Kayak paling cuma ada 15 langkah udah langsung musola. Tapi waktu itu gua langsung ya inisiatif aja ngambil kiri gitu kan. Dianterin. Ternyata pas gua nyampe musola itu, om sama susu gue yang lain sama tante gue tuh pada panik nyariin gue. Masa kayak gue lama banget nih, padahal kan paling cuma ada 5 menit lah dari ruang tunggu ke musola. Jadi gue waktu itu sampai hampir 20 menitan. Gue ketahan di sana tuh hampir 20 menitan. Pas dari itu ditanya, "Kamu kemana nih?" Ya gue bilang aja ngasar gitu, karena gue nggak mau cerita. Udah sana sholat lah, gue sholat subuhan gitu ya. Yang tadi jam 5 tuh gue sholat waktu 5:30. Nah pas gue mau balik lagi ke ruang tunggu, jadi kan cuma bisa jadi dua arah kan, tapi yang satu sini buat keluar, sini buat masuk gitu, jadi tetap searah. Bang, jadi pas gue balik dari musola itu kan gue orang ketiga nih, 1, 2, 3 gitu ya. Terus pas gue jalan itu, pas ketemu lorong itu lagi, itu gue ngeliat perempuan itu masih ngeliatin gue bang dari ujung lorong yang gelap itu. Ya pas gue gini, gue langsung nunduk aja gitu kan. Gue langsung nunduk, udah gue ngekor gitu kan. Ternyata pas udah nyampe ruang tunggu tuh, yang lain udah pada siap-siap. Ternyata itu udah mau nyampe pelabuhan, jadi udah persiapan lah. Udah persiapan, terus sekitar jam 6 lewat dikit, kita udah masuk mobil. Ya tadi kan gue di mobil kelima nih bang. Pas gue mau arah ke mobil itu, perempuan tuh duduk di tempat gue. Perempuan yang kapal itu, jadi mobil gue kan baris 3 baris. Gue di baris nomor 3 di sebelah kiri, di kaca gitu kan. Itu gue ngeliat sosok itu lagi di situ, tapi duduknya nyamping gini. Persis perempuan yang gue lihat pertama kali yang di kaca. Perempuan itu yang duduk di mobil itu. Duduk di bangku tempat lu duduk gitu. Akhirnya di situ gue mintalah sama waktu itu kan yang bawa ke sepupu yang pertama ya, suaminya. Mobil itu kan. Bilang, "Kak, tukar mobil ya." "Mau kemana?" "Di mobil 7 aja." "Ya udah tukeran aja. Siapa yang yang di mobil 7 mau ke mobil 5 gitu." Dan itu alhamdulillahnya ada yang mau lah. Sepupu gue ada yang mau tukeran gitu. Tukeran, gue akhirnya di mobil 7. Kita berangkat lah keluar. Berangkat keluar. Nyampe itu kan dari Jumat. Nyampe rumah waktu masih calon kelas istri kakak gue keempat itu sekitar jam 10. Terus udah beres-beres, gue mandi segala macem, tidur lah, capean perjalanan. Terus dibangunin nih sama om gue nih, karena udah 11:30 sholat Jumat. Udah sholat Jumat. Pas gue lagi siap-siap sama om gue ditanya, "Kamu kemana tadi di kapal?" "Nyasar." "Gak mungkin nyasar. Om lihat kok." "Hah, lihat apa?" "Perempuan." Gue di situ nggak bisa bohong dong, karena emang ini om gue yang bisa. "Iya, sama dia." Gue gitu.
Ya udah, nanti habis sholat Jumat sekitar jam 1 ketemu om ya di kamar. Ya udah. Udah tuh habis sholat Jumat balik sekitar jam 1 gue sama om gue tuh jadi di kamar waktu itu minta satu kamar kosong sama om gue tuh berdua pertama ngobrol dulu kan, tanya kamu kenapa gitu kan, kenapa tadi sampai nyasar sih segala macem. Gue ceritain semua lah dari mimpi gue awal, terus gue ke musola sendiri akhirnya ketemu tuh sosok itu, gue ceritain semua. Terus sama om gue, ya udah sini om bersihin. Ya udah tuh waktu itu gue bisa bilang rukyah kecil kali ya, jadi kayak dibersihin gitu aura-auranya, dibersihin. Terus kata om gue, ya udah aman, kamu boleh mau lanjut lagi mau ngapain kayak gitu. Udah tuh pas sekitar jam 2 ya gue udah kebiasa lagi kayak anak-anak pada masa SMP gitu main gitu kan. Sampai malamnya tuh kita ada acara keluarga kayak doa lagi gitu kan, doa bersama. Pas udah itu kan ijab kabul sama resepsi besok dari Sabtunya kan. Terus sekitar waktu itu sampai malam sampai jam 9 jam 10 akhirnya baru bisa tidur gitu. Baru bisa tidur ya, besokannya acara resepsi segala macem kan. Waktu itu sampai sebenarnya resepsi sampai malam, tapi gua sama keluarga tuh mutusin kita balik itu habis maghrib karena ngejar ini juga kan, karena kan kalau misalnya kita baliknya malam hari Minggunya nggak ada waktu istirahat gitu. Udah apa namanya udah prepare gitu ya, sekitar jam 5 tuh kita udah beres-beres masukin barang ke mobil. Habis maghriban kita mulai tuh berangkat lagi ke pelabuhan Bakahuni buat balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta pas besoknya perjalanan tuh jam 7 malam. Jam 7 malam itu kita mulai meluncur ke pelabuhan Bakahuni dan gue balik lagi ke mobil 5 gitu. Gue balik lagi pas udah di perjalanan kayaknya udah ada setengah jam atau udah ada sejaman dari rumah kakak sepupu ini, mulailah lewatin kayak hutan-hutan gitu kan. Ya dulu Lampung 2018 belum seramai sekarang kan, masih banyak hutan, terus jalannya juga masih agak rusak gitu kan. Pas udah di kanan kiri belantaran hutan itu, gue dengar kaca mobil gue tuh diketok. Ada yang ngetok. Gue nggak tahu ngetoknya pakai itu, gue nggak tahu ya suara ketokan apa, tapi kayak diketok gitu. Diketok, terus pas gue nengok nggak ada. Udah nggak lama kemudian diketok lagi. Gue nengok lagi kagak ada. Gue nanya lah sama sepupu gue di samping gue nih, dengar suara ketokan nggak lo? Ketokan apaan? Nggak ada. Lu jangan nakut-nakutin lah, jalan kayak gini lagi gelap gitu kan. Ya udah, yang tadi tangan gue kayak gini di kaca, akhirnya gue kayak gini. Terus gue main HP gitu kan, gue main HP. Terus gue dengar suara ketokan lagi. Ya gue masih kayak gini, terus gue nengok gini, ya itu di kaca mobil gue, mobil Innova ya bang, yang agak kecil gitu, itu kepala nempel gitu. Kepala, ya bisa dibilang kuyang kayak. Kuyang jadi kepala terus yang langsung organ itu. Itu nempel di kaca mobil. Nempel. Tapi di kuyangnya itu, maksudnya di mukanya itu nggak ada kulit bang, jadi daging semua. Daging semua tuh, matanya gede, rambutnya berantakan. Itu nempel, jadi nempel di kaca, mobil jalan tuh dia ngikut. Akhirnya gue gini lagi, udah gue nggak berani nengok kaca lagi. Gue udah fokus main HP aja gitu kan. Nah udah tuh, nggak lama kemudian nyampe lah ke pelabuhan Bakahuni ini. Yang awalnya tuh gue mikir, kalau dapat kapal baru nih, gue pengen nge-explore lagi siapa tahu dapat kapal yang lain terus lebih bagus gitu kan, lebih enak gitu kan, maksudnya gue bisa keliling-keliling lagi tuh nyari ya siapa tahu gue dapat teman atau apa gitu kan, maksudnya teman dalam arti manusia ya. Ya gue nggak tahu itu jalannya atau takdirnya dapat kapal yang sama bang, seperti yang berangkat. Dapat kapal yang sama. Si sosok perempuan itu lagi dong yang di situ. Iya. Dan di situ yang di awal itu ada sosok perempuan ya kapalnya. Dan di situ gue mikirnya, kapal ini lagi, ya udah, gue udah tahu di sini ada apa, gue udah nggak berani kemana lagi, gue di ruang tunggu aja. Itu tuh nyampe masuk kapal tuh sekitar jam 10 malam masuk mobil, gue taruh lagi, udah tuh naik ke ruang tunggu. Dan di situ gue udah nggak kemana-mana lagi, duduk aja gitu kan. Di situ gue juga gelisah, gue takutnya diganggu lagi. Jadi gue di ruang tunggu, ya gue main HP, ntar ngapain gitu.
Sampai akhirnya tuh setengah 12-an gue ngantuk, gue tidur. Pas gue tidur itu gue dapat mimpi lagi bang. Dan mimpinya itu akhirnya muncullah sosok 2 perempuan itu yang kapal sama yang di perjalanan. Kuyang. Iya. Dan dari 2 sosok itu ngomongnya berbeda. Kalau yang kapal masih sama ya, maksudnya omongan sebelumnya itu ayo main sama tante. Terus kalau yang kuyang ini dia ngomongnya kamu milik saya. Milik saya. Ya itu nggak tahu maksudnya apa waktu itu milik saya. Dan di situ gue inget banget, gue pas tidur itu gue pakai hoodie. Pas gue mimpi itu terus si perempuan yang aku milik saya ini ngomong ketawa. Gue tuh langsung kebangun. Kayak gimana sih, kayak kaget kebangun gitu kan. Nah itu pas gue bangun gitu, gue tuh banyak sepupu gue sama tante gue tuh yang ngeliat gue. Dan pas gue udah nggak pakai hoodie lagi, satu badan gue udah keringetan, udah basah gitu. Terus dia tanya kenapa, gue bilang nggak apa-apa gitu kan, cuma mimpi kaget gitu. Terus om gue yang bisa ditanya lagi tapi dengan cara halus, kamu diganggu lagi sama siapa? Langsung to the pointin kayak gitu. Ya karena gue nggak bisa bohong ya sama om gue langsung jujurin aja kayak dia dapat mimpi sosok yang di kapal yang sama gitu kan, sama ada satu sosok lagi nih yang udah lihat pas perjalanan. Sosok apa? Gue jelasin lah sosoknya. Oh ya udah, sini duduk dekat om. Jadi om gue di samping kiri gue di kanan om gue. Terus gue tuh kayak dibaca-bacain sambil kening gue dipegang gitu ya, dibaca-bacain. Terus katanya udah tenang, minum. Terus gue udah mau tidur lagi nggak? Ya gue ngangguk karena waktu itu masih malam kan, gue mau tidur. Pas udah gue tidur, gue waktu itu belum pulas banget. Gue tuh siap-siap dengar ada suara orang ngaji. Ternyata tuh om gue lagi ngaji. Jadi gue tiduran di paha om gue sambil ngaji. Katanya sih kata om gue biar gue tuh tidurnya tenang, nyenyak gitu. Ya bener, sampai gue tidurnya nyenyak gitu. Sampai akhirnya tuh nyampe Jakarta itu sekitar jam 4 pagi. Di jam 4 pagi dan keluar kapal itu sekitar jam setengah 5 pagi gitu ya, subuh keluar. Terus keluar tuh mobil segala macem. Alhamdulillah sih sosok yang kapal itu nggak ada di mobil lagi gitu. Jadi gue masih di mobil 5 gitu. Mobil 5 sampai akhirnya keluar, kita nyari masjid lah buat sholat subuh. Nah pas udah keluar kapal, udah sholat, kita baliklah ke rumah nenek yang di Jakarta Selatan itu. Nyampe rumahnya itu sekitar jam 9 setengah 10 pagi. Nah di situ ada beberapa om tante gue yang pulang, maksudnya mampir bentar habis pulang gitu ya, atau yang tetap gitu, maksudnya sampai sore gitu, termasuk keluarga gue sampai sore. Yaudahlah kita ngobrol gitu kan. Nah di situ pikir gue gangguannya udah berhenti nih bang, sampai udahlah gue udah keluar kapal, udah keluar Lampung, gangguannya udah selesai nih. Ternyata enggak bang, berlanjut sampai hari Minggu gitu. Ini kan gue pulangnya Sabtu ya, pasti nyampe hari Minggu. Pas udah sekitar jam 4 sore gue pulang gitu ya, maksudnya pulang ke rumah Depok. Ya tadi gue nyampe, terus sholat asar, terus mandi, terus nunggu maghrib gitu ya. Habis maghriban gue makan isaan. Nah sekitar jam 9 nanti tuh gue tidur. Jam 9 gue lupa, tapi gue tuh tidur. Gak lama kemudian gue tuh dapat mimpi lagi nih. Gue gak tahu kenapa gangguannya selalu di mimpi. Gue mimpi sosok kuyang ini dengan kata-kata yang sama, kamu itu milik saya. Kayak gitu. Nah pas emang dari sorenya tuh ibu gue pas sempat ngomong gini, udah kok ibu lihat kamu beda ya, kayak bukan udah yang ibu kenal gitu. Enggak, masih sama aja, mau kenapa gitu kan. Ini kan mau udah gitu aja, karena gue nggak tahu kan waktu itu. Enggak, ini beda gitu. Ya udah ntar mandi ya gitu. Ya mandi. Ya udah tuh, udah itu akhirnya gue kebangun kan dari mimpi tadi. Gue mau ke ibu gue. Bu, udah dapat mimpi ini nih. Gangguan yang kuyang itu lagi yang dari Lampung. Ya ibu gue mungkin panik kali ya, terus harus telepon om gue yang bisa. Ditelepon kayak agak lumayan lama teleponnya. Sampai hari itu ibu gue bilang, yaudah yuk kita ke rumah nenek gue.
Nah pas udah itu gue satu motor bertiga, bonceng 3 gitu. Jam 10 malam langsung kita berangkat ke rumah nenek gue. Dan ternyata tuh ibu gue juga sudah sempat telepon ustadz kenalan keluarga gitu buat bantuin lah gitu. Ini maksudnya mimpi ini kenapa gitu. Takutnya gue nya kenapa-napa kan. Terus pas udah nyampe sana, ini agak lucu sih bang. Jadi pas udah nyampe, ayah gue masuk duluan ngucap salam, ibu gue ngucap salam. Pas gue masuk ngucap salam kayak assalamualaikum gitu kan. Terus yang di dalam termasuk ustadz jawab waalaikumsalam, tapi ustadznya langsung lanjut lagi waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ngelihat gue tuh istighfar. Ya di situ gue nggak ngerti kan, maksudnya ustadznya ngapain istighfar ke gue gitu. Emang gue seserem itu. Sampai akhirnya si ustadznya ngomong gini, bukan kamu yang serem, tapi yang di belakang kamu. Nah, belakang saya emang apa ustadz? Ya udah saya masih duduk. Jadi tuh gue duduk kayak gini, terus ustadznya di depan gue gitu. Ditanya, kamu dari mana? Ya gue jujur aja kan, ya ustadz saya habis dari Lampung gitu kan, acara keluarga ini bareng-bareng. Nenek juga ada gitu, om tante semua juga ada. Terus apa yang kamu alamin? Ya gue ceritain lah. Iya ustadz, ya sebenarnya tuh perjalanan tuh saya dapat gangguan kayak yang di kapal, terus sampai ada sosok kuyang yang nempelin saya gitu. Ya kuyang itu yang ikut kamu sampai sini. Kuyang dari Lampung ke Jakarta gitu. Nah maksudnya ngikut ustadz? Nah ustadz tuh nggak ngejawab pertanyaan gue, tapi pas ustadz yang mau ngomong lagi, dia tuh ngegeser ke kiri gue. Jadi kayak ini kan depan-depanan nih, terus dia langsung gini. Kalau kiri gue berarti si dia, berarti kan gini kan. Oh iya. Kamu mau apa dari anak ini? Jadi ustadz tuh berdialog sama sosoknya langsung gitu. Sampai waktu itu lumayan agak lama dialognya. Sampai waktu itu ustadz tuh ngomong gini, nggak bisa, anak ini nggak bisa kamu bawa. Ini bukan urusan kamu. Kalau anak ini mau mati kapan pun bukan urusan kamu. Gitu kan. Sampai waktu itu gue nanya, ustadz maksudnya saya mau dibawa apa? Oh saya jawab kayak, kamu tuh sebenarnya mau ditumbalin. Tapi kan gue tuh kan belum ngerti artinya tumbal itu apa. Iya kamu tuh bisa ustadz tuh ngejelasinnya mungkin karena gue waktu masih SMP ya belum terlalu paham. Dia tuh masih kayak halus buat kayak, kamu tuh mau mati apa kayak kamu tuh meninggal tapi belum waktunya. Oke. Kayak gitu kan kata ustadznya. Udah kayak gitu ustadznya negosiasi lagi kan sama sosok tersebut. Sampai waktu itu ustadznya ya sama ustadznya ditanya kan, kamu tuh sebenarnya maunya apa? Ya udah itu nggak bisa, kamu mau apa selain itu? Negosiasi kedua, saya nggak mau ngasih itu. Pokoknya gue tuh dengerin jawaban ustadznya aja, tapi tanpa bisa denger kemauan si sosok Yidi. Biar kelihatan lawan bicaranya ya. Terus yang ketiga, nggak bisa, itu merugikan keluarga saya gitu kata ustadznya. Sampai yang keempat, ya udah kita siapkan. Itu, gue kan maksudnya nggak tahu maksudnya apa kan jawaban dari ustadznya ini kan. Sampai akhirnya tuh nenek gue nanya, ustadz mohon maaf, tadi ustadz ngejawab 4 pertanyaan itu maksudnya apa? Nah ustadznya ngejelasin. Ya sebenarnya tadi sosoknya itu sebenarnya ada beberapa permintaan. Yang pertama, dia nggak mau ngelepasin si Miftah ini. Ya kan itu bukan kuadratnya dia gitu kan, maksudnya belum waktunya orang meninggal tapi dipaksa meninggal gitu kan. Ya itu nggak boleh gitu, nggak bisa gitu kan. Terus yang kedua, dia minta 3 kepala kambing hitam. 3 kambing hitam. Satunya berapaan tuh? Ya makanya. Dan dia tuh mintanya bukan kepalanya doang hitam, tapi satu badan hitam. Kalau ayam cemani ya? Iya, kalau ayam cemani, tapi ini nggak tahu dia mintanya kambing hitam. Full satu badan tapi yang dikubur kepalanya doang gitu. Ya itu nggak bisa, kata saya kan sama aja kita ngasih makan mereka. Terus udah yang ketiga, dia minta dibalikin. Ya kalau dibalikin doang sih sebenarnya bisa, tapi dia mintanya Miftahnya sendiri yang ngebalikin. Balik lagi ke sana? Iya, ke sana, ke Lampung. Di tempat pertama kali Miftah ngelihat sosok ini gitu. Ya nggak bisa karena itu ngerugiin kita. Buat ke Lampung doang berapa kapal? Belum bensin, tol segala macam. Ongkos lagi. Sampai akhirnya permintaan terakhir dia,
dilarung aja. Larung. Jadi dilarung lah tuh. Akhirnya udah setuju dilarung. Itu kalau nggak salah udah jam 12 malam. Lumayan lama tuh ininya kan, negosiasinya. Pas udah itu ya gue tidur segala macam. Ustadznya pun juga nginep, jadi pada nginep semua. Tapi ustadznya nginep nggak tidur, tapi mempersiapkan kayak persiapan buat ngelarung itu. Nah besok paginya sekitar jam 5 gue dibangunin. Gue belum disuruh boleh mandi, gue nggak boleh mandi. Jadi abis gue sholat subuh, terus sarapan pun gue belum boleh masuk nasi. Jadi gue cuma kalau roti-roti itu masih boleh. Nggak tahu ini dari ustadznya. Gue makan roti, berangkatlah kita ke salah satu pantai di Jakarta gitu. Ya gue nggak bisa nyebutin lah pantainya kan, karena kalau dulu mah masih sepi, sekarang udah rame gitu kan. Pas udah nyampe pantai itu gue nyampe pantai itu sekitar jam 9 pagi. 9 pagi, lumayan lama ritualnya, sampai kelar tuh sekitar jam 11. Jam 11 kita pulang. Waktu itu sempat mampir ke masjid dulu karena sholat zuhur. Terus nyampe rumah nenek gue lagi tuh sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore itu gue pikir tuh pas acara ngelarung itu udah nih lepas. Ternyata belum bang. Masih belum. Walaupun sosoknya ibaratnya udah lepas dari gue, tapi energinya tuh masih ada di gue, karena sosoknya itu bukan ngikut bang, tapi udah nempel di gue. Jadi energi dia sama energi gue tuh sebenarnya udah campur gitu. Pas udah nyampe rumah gue tuh, gue didudukin satu bangku, yang di samping itu udah ada air kembang. Gue nggak tahu tuh kembang apa aja, tapi gue dimandiin air kembang. Ya menurut kepercayaan dulu kan air kembang tuh menolak bala gitu kan, membersihkan energi negatif gitu kan. Itu gue dimandiin bang di halaman rumah nenek gue, air kembang gitu, dimandiin. Pas udah dimandiin air kembang, gue disuruh waktu itu kalau nggak salah disuruh baca syahadat lagi kalau nggak salah. Syahadat lagi gitu. Baca syahadat lagi tuh sama ayat kursi. Sama ustadznya gitu kan. Gue udah lakuin itu. Udah tuh gue udah boleh suruh mandi, udah boleh makan nasi gitu kan. Aktivitas normal makannya. Udah aktivitas normal lah. Sampai akhirnya gue sholat. Terus sama ustadznya, kamu saya pantau dulu ya 2 minggu. Dipantau. Maksudnya perkembangan kamu tuh apakah ada perubahan sikap kamu yang mengaruhi gitu kan. Ustadznya bilang gitu kayak gue. Ya udah kayak gitu. Pas udah 2 mingguan itu, udah berjalan 2 minggu, ustadznya juga setiap hari memantau gue lewat ibu gitu ya. Ditanya gimana Miftah hari ini gitu kan. Gimana sekolahnya, terus gimana kesehariannya, gimana sikapnya gitu kan, ditanya-tanya. Terus pas udah 2 minggu itu gue ketemu ustadznya lagi, dilihat ustadznya langsung alhamdulillah energi dari sosok itu udah nggak ada. Jadi udah bersih, udah netral ya. Dan kamu udah nggak perlu saya pantau lagi, udah clear gitu. Oh ya udah gitu kan, gue terima kasih sama ustadznya. Dan di situ gue bahasanya agak sedikit trauma lah, gara-gara gue pengen dijadiin tumbal gitu. Makanya gue agak skeptis kalau dengar kata tumbal sebenarnya. Dulu gue pernah mau ngerasain ini, tapi alhamdulillah gue bisa lepas. Sama si sosok Kuyang. Nah itu gue nggak tahu konsepnya si sosok ini gimana. Kayak nargetin gue sebagai tumbal itu kan, kalau misalnya tumbal yang gue tahu ya, seseorang pergi ke dukun, terus minta dukun ini minta tolong ini tumbalin orang ini gitu. Ini tumbal saya gitu, maksudnya yang ngasih lah gitu kan. Jadi gue nggak tahu nih konsep dari si Kuyang, maksudnya sosok yang mempekerjakan ya ibaratnya si Kuyang ini buat nyari tumbal itu gimana. Si pelaku yang mau numbalin itu nggak tahu ya. Si ustadznya juga, ustadz yang nanganin juga nggak ngomong. Sebenarnya kalau sepengetahuan gue, ustadz sebenarnya tahu motif dari Kuyang ini apa, tapi kayaknya nggak mau dibocorin. Mungkin ibu gue tahu, masa keluarga gue tahu, tapi nggak mau dibocorin ke gue gitu. Cukup orang tua aja yang tahu. Sampai sekarang nih nggak tahu berarti. Iya, karena gue juga nggak mau tahu. Karena ada trauma juga ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini berarti udah selesai cerita bang ya. Oke. Nah, perjalanan berangkat ke Lampung kan itu diganggu pertama lewat mimpi yang diajak main sama tante. Nah, terus ngeliat sosok yang perempuan itu. Si perempuan ini yang muka hancur gitu, pakai dress. Jadi
sebatas ngeliat sosok itu. Setelah sholat pas mau balik ke ruang tunggu lagi, sosok itu masih nungguin di ujung lorong. Iya, masih nungguin. Cuma nungguin aja, langsung belok kiri lagi ya. Oke, setelah itu berarti pas keluar kapal aman tuh, nggak ada gangguan. Nggak ada. Sampai aktivitas di tempat pernikahan itu nggak ada. Baru pas pulangnya dapat lagi si Kuyang ini. Si Kuyang itu sama sosok yang sama lagi. Sampai kapal dapat kapal yang sama, sosok perempuan ada lagi di mimpi ya berarti ya. Iya. Tapi berarti nggak ngeliat sosoknya secara langsung kayak sebelumnya gitu. Nggak. Di mimpi aja. Oke. Berarti pas sampai rumah dinetralisir sama Ustadz di Larung. Nah, kalau Larung ini kan mungkin ada yang belum tahu kali ya Larung itu tuh apa gitu ya. Boleh jelasin sedikit ya Bang tentang Larung yang dilakuin waktu itu? Oke. Ini gue juga masih belum agak paham maksudnya konsep Larung ini gimana. Tapi waktu itu prosesnya Ustadz itu nyiapin bunga, terus ada dupa juga, sama ada botol kecil. Katanya sih botol kecil ini buat naruh si sosok ini. Si sosok itu ditaruh di dalam botol? Iya, ditaruh terus ya udah kita lepas aja ke pantai gitu, pakai tempayan. Oke, Larung berarti itu dihanyutkan. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Maul. Terima kasih nih Bang Maul udah mampir lagi sama-sama. ke Lautan Mistis. Nah, itu tadi cerita tentang pengalaman ketika pergi dan pulang dari Lampung ketika ada acara pernikahan. Jadi sekian cerita kita di video kita kali ini. Jadi sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, bagi kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.